Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Jubaidah dengan NIM 212216, mata kuliah Manajemen Motivasi, pengampu Ibu Ratu Ayu Primi Rahmania Surjamadja. Di semester kali ini saya banyak belajar mengenai manajemen motivasi, motif, motivasi, dan motivasi kerja. Motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi kerja adalah kekuatan dalam diri seseorang yang mempengaruhi arah, intensitas, dan ketekunan perilaku dalam melaksanakan tugasnya. Jika seseorang tidak memiliki motivasi dalam bekerja, biasanya ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Biasanya kurangnya tujuan yang jelas, tidak memiliki tujuan, lingkungan kerja yang tidak mendukung seperti banyak tekanan, kurangnya dukungan dari rekan kerja, pekerjaan tidak sesuai minat, biasanya pekerjaan ini akan lebih cenderung cepat bosan, beban kerja berlebihan, terlalu banyak pekerjaan atau tugas tanpa waktu istirahat yang cukup, bisa menyebabkan kelelahan mental, kurangnya pengakuan dan apresiasi, tidak mendapatkan penghargaan atas kerja keras, bisa membuat seseorang merasa tidak dihargai. Biasanya cara mengatasi kurangnya motivasi, tetapkan tujuan, buat target harian ataupun mingguan. Jadiin tantangan baru atau mencoba hal-hal baru, bangun lingkungan positif, bisa dengan bergaul dengan rekan kerja yang memberikan energi positif. Pendekatan motivasi dan contohnya. Pendekatan partisipatif melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen. Rapat tim yang mendorong semua anggota untuk memberikan masukan sebelum membuat keputusan. Biasanya melibatkan karyawan dalam merancang kebijakan baru di perusahaan. Jadi semua karyawan ikut partisipasi dalam rapat tersebut. Pendekatan empowerment memberikan karyawan lebih banyak otonomi dan wewenang dalam pekerjaan mereka. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi manajerial, memberikan otonomi dalam pengambilan keputusan tanpa harus menunggu persetujuan atasan, memberikan pelatihan kepemimpinan kepada karyawan agar mereka bisa berkembang ke posisi manajerial. Macam-macam teori motivasi. Manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar, atau kebutuhan pokok yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Contohnya yaitu makan, tempat tinggal, dan pakaian. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia akan mencari rasa aman dan stabilitas dalam hidupnya. Keamanan kerja, kebutuhan untuk merasa diterima, dicintai, dan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Kebutuhan akan kasih sayang, seperti hubungan persahabatan, cinta, percintaan atau cinta romantis, keanggotaan dalam kelompok sosial, komunitas, atau organisasi. Kebutuhan penghargaan atau akan harga diri, baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Kebutuhan akan harga diri biasanya terdiri dari pengakuan, prestasi, status, rasa percaya diri, dan kompetisi, ataupun pencapaian pribadi. Aktualisasi diri, keinginan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Aktualisasi diri biasanya seperti mengejar passion, kreativitas, dan pengembangan diri. Hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya. Kompleksitas manusia merujuk pada berbagai faktor yang membentuk perilaku individu. Bisa faktor biologis, di dalamnya itu seperti genetik, kondisi fisik, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Adapun faktor fisiologis, emosi, persepsi, atau pandangan masing-masing individu tersebut, nilai-nilai, keyakinan, dan harapan. Faktor sosialnya yaitu hubungan interpersonal, budaya atau kebiasaan, lingkungan keluarga, dan norma masyarakat. Faktor kognitif, cara berpikir, membuat keputusan, memecahkan masalah.
faktor pengalaman atau masa lalu yang membentuk pola pikir dan respon terhadap situasi baru. Ada beberapa pengalaman yang memberikan pelajaran dalam hidup atau ada pun yang meninggalkan trauma yang sangat dalam. Beberapa poin kompleksitas dapat mempengaruhi motivasi. Dilihat dari perbedaan kebutuhan. Dua orang dengan pekerjaan yang sama bisa memiliki motivasi yang berbeda. Untuk poin A, contoh, termotivasi oleh gaji tinggi karena ingin memenuhi kebutuhan finansial. Sedangkan poin B, termotivasi oleh tantangan kerja dan peluang pengembangan diri. Intinya, kompleksitas kebutuhan individu menyebabkan tidak ada pendekatan motivasi yang cocok untuk semua orang. Dilihat dari emosi dan motivasi. Emosi positif seperti kegembiraan cenderung meningkatkan motivasi, sedangkan emosi negatif seperti kecemasan, frustasi bisa menurunkan motivasi, tapi dalam beberapa kasus justru bisa mendorong perubahan. Rasa sakit atau gagal bisa membuat seseorang bekerja lebih keras, tapi juga bisa membuat orang lain merasa tertekan dan menyerah. Dilihat dari faktor kognitif, motivasi dipengaruhi oleh ekspektasi seseorang tentang hasil usahanya. Ekspektasi keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Dengan instrumentasi, keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan. Sedangkan valensi, seberapa berharga imbalan tersebut bagi individu. Jadi contohnya karyawan yang yakin kerja kerasnya akan diakui dan dihargai lebih termotivasi daripada yang merasa usahanya sia-sia. Dari pandang lingkungan sosial, pengaruh sosial seperti norma budaya, ekspektasi keluarga, atau tekanan dari rekan kerja bisa memperkuat atau memperlambat motivasi. Contohnya, dalam budaya kolektivitas, motivasi seringkali didasarkan pada kontribusi terhadap kelompok, sementara di budaya individualis, pencapaian pribadi lebih dominan. Dinamika internal. Motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri seperti rasa ingin tahu, minat, atau kepuasan pribadi. Motivasi ekstrinsik, dorongan dari luar seperti gaji, penghargaan, atau pengakuan. Tentu beda seseorang yang mendapatkan penghargaan dan pengakuan dengan seseorang yang tidak mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Intinya, kompleksitas manusia ini membuat motivasi intrinsik dan ekstrinsik bisa saling mempengaruhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.